Perkenalkan, nama saya Reni Ferdianto, NPM 204-1105. Perkenalkan, nama saya Denis Yang, NPM 204-1085. Halo, perkenalkan nama saya Rano Ardiansyah, NPM 204-1091. Makanya kalau kau cinta dia itu kau jaga. Sekarang su terjadi baru kau balas. Kau bawa dia sudah biar kau buang. Jangan cuekin lagi aku, Bang. Jujur tak su bilang kalau sayang gatal-gatal ada yang mati gila sama sayang gatal-gatal Saya akan menjelaskan bab 1. Pada masa krisis sekarang ini dan banyaknya pengangguran yang ada di Indonesia, berwirausaha adalah hal yang dapat dilakukan untuk keluar dari masalah tersebut. Oleh karena itu, kami menciptakan suatu hasil atau produk yang memiliki nilai jual yang bernama Ayam Penyet Lamongan. Ini adalah menu dari UMKM kami, bisa dilihat sendiri harganya sangat relatif murah. Tidak sedikit masyarakat yang menyadari bahwa menu ini sudah pasaran. Maka dengan itu kami mengembangkan menu ayam bakar menjadi ayam bakar madu. Dan kami juga mementingkan kualitas makanan yang kami sajikan. Contohnya dengan memilih bahan-bahan yang segar tanpa pengawet buatan. Dan sambal terasi yang kami sajikan juga diolah oleh bahan alami. 2. Kajian teori. Yang pertama adalah analisis masalah UMKM. UMKM kami mempunyai masalah berupa strategi pemasaran yang tidak begitu efektif. Yang kedua, konsep sustainability. Kelompok kami mempunyai sebuah ide untuk menggunakan kantong yang terbuat dari bahan kertas daur ulang untuk membungkus produk UMKM ini. Yang ketiga adalah analisis WLDC. Yang pertama adalah weight. Lebar bauran produk dari UMKM ini terdiri dari 2. Untuk length, panjang bauran produk dari UMKM ini berjumlah 14. Untuk depth, kedalaman bauran produk UMKM ini berjumlah 25. Dan untuk konsistensi bauran produk dari UMKM ini berada di tingkat sangat konsisten. Selanjutnya adalah analisis STDP. Untuk segmentasi, UMKM kami mempunyai termasuk dalam 2 segmen, yaitu segmen demografi dan segmen psikografi. Dan untuk targeting, UMKM kami menaruh sasaran produknya kepada para konsumen lokal saja. Untuk diferensial, UMKM kami menjual produk makanan yang mempunyai ciri khas dari daerah Lamongan. Dan untuk positioning, UMKM kami menggunakan slogan yang berjudul Ayam Harapan Bangsa. Selanjutnya analisis POLC. Yang pertama adalah planning. UMKM kami berencana untuk membuka lebih banyak cabang lagi di daerah yang strategis. Dan untuk organizing, UMKM ini menerapkan pembagian tugas kepada 4 orang karyawannya. Dan untuk leading, UMKM ini mempunyai sebuah orang bos yang mengawasi dan mengkoordinir jalannya usaha. Dan untuk controlling, bos dari UMKM ini kadang-kadang mampir ke lokasi usaha untuk mengawasi bagaimana jalannya usaha. Selanjutnya ada analisis pricing. UMKM kami menggunakan market penetration pricing. Dan untuk analisis channel, UMKM yang kami teliti termasuk dalam channel mitra saluran bawah. Dan untuk analisis SWOT, UMKM kami punya masalah internal berupa masalah finansial. Dan untuk masalah eksternal itu berupa masalah teknologi. Selanjutnya ada analisis groups and social media. UMKM kami tidak menggunakan media online untuk memasarkan produknya dan hanya mengandalkan konsumen lokal saja. Selanjutnya ada analisis income social class. UMKM kami mempunyai harga produk yang murah karena mereka hanya menargetkan konsumen berasal dari kelas ekonomi menengah ke bawah saja. Dan untuk analisis counter dan sub-counter, UMKM ini menjual produk makanan dan minuman yang belum bersertifikasi halal. Untuk analisis metode memasuki bisnis internasional, kelompok kami punya sebuah rencana untuk meningkatkan jumlah konsumen dengan mengekspor bumbu ayam penyet khas Lamongan dari UMKM ini ke luar negeri, yaitu Singapura dan Malaysia. Untuk bentuk kepemilikan bisnis, UMKM ini termasuk dalam kepemilikan bisnis jenis sole proprietorship atau bisnis perseorangan. Untuk analisis strategi pemasaran melalui media sosial, UMKM ini hanya mengandalkan pendapatan mereka melalui konsumen lokal saja dan tidak melalui media online seperti media sosial. Bab 3. Metodologi. Yang pertama adalah pengembangan rencana usaha. Kelompok kami mempunyai sebuah strategi, yaitu dengan mempromosikan UMKM kami melalui media sosial seperti di Instagram, Facebook, dan lain-lain.
Dan untuk lokasi penelitian, kelompok kami melakukan penelitian pada UMKM yang bernama Ayam Penyet Lamongan. Dan untuk jenis pendekatan penelitian, UMKM kami menggunakan penelitian jenis kuantitatif. Dan untuk populasi dan sampel, populasi dari penelitian kami berjumlah 23 orang. Dan untuk metode pengumpulan data, metode penarikan sampel yang digunakan oleh kelompok kami adalah convenience sampling. Oke, yang selanjutnya yaitu bab 4, analisis hasil. Nah, yang pertama analisis dampak penerapan strategi terhadap produk. Nah, penerapan strategi produk dari UMKM kami menerapkan mulai dari packaging. Nah, berbahan daur ulang kertas dalam membungkus makanan yang tidak berkuah. Sehingga dampak dari packaging tersebut ramah lingkungan. Lalu kami juga menyarankan agar menerapkan pada makanan yang berkuah dengan menggunakan mangkok plastik sehingga dapat digunakan kembali. Nah, selanjutnya yaitu penerapan terhadap price. Kami menerapkan pada UMKM kami yaitu harga sesuai dompet, sehingga dalam menjual dengan harga tersebut dampaknya konsumen sangat tertarik dengan harga yang murah dan yang dibilang sesuai dompet. Nah, selanjutnya yaitu penerapan strategis terhadap class. Berbicara masalah tempat yaitu sangat strategis, itu merupakan faktor utama untuk mencapai konsumen yang lebih banyak. Nah, jadi yang di sana itu banyak orang-orang yang bekerja seperti polisi, PM, pom bensin, Bipam, Dispora dan lain-lain, banyak masyarakat setempat apalagi ya kan. Nah, terus dampaknya apa? Dampak dari penerapan lokasi UMKM tersebut strategis karena dijangkau oleh orang banyak, yang seperti yang disebutkan tadi, itu sangat strategis. Nah, selanjutnya itu promotion. Yang di bidang promotion ini secara tidak langsung yang dosen berikan kepada kelompok kami, dengan melalui tugas ini kami bisa mempublis UMKM yang kami punya kepada mahasiswa-mahasiswi UIB lainnya. Nah, terus kami juga mengepost di Instagram. Dampaknya apa? Orang yang melihat banyak dan yang datang ke sana setelah saya konfirmasi kepada UMKM tersebut banyak. Mereka juga berterima kasih pada kami. Yaitu. Nah, lalu yang selanjutnya yaitu analisis hasil survei persepsi konsumen terhadap 4P. Nah, untuk masalah analisis demografi responden udah ada di sini. Analisis hasil survei 4P ada di sini. Oke, berdasarkan histogram yang kami teliti hasil 4P yang dianalisa dari 24 orang, diantaranya produk menempati angka paling tinggi, sehingga berdasarkan hasil survei yang kami peroleh, produk dari Ayam Penyet Lamongan sangat diminati konsumen. Yang kedua, price berada di peringkat kedua ini. Dari hasil survei menyimpulkan bahwa harga dari UMKM yang tersebut banyak diminati dengan harga yang sesuai dompet yang tadi yang dijelaskan, dan sehingga harganya itu terjangkau. Nah, selanjutnya itu plus masalah strategis berada di peringkat ketiga, lokasi yang dibilang strategis sehingga konsumen mudah menemukan lokasi tersebut. Selanjutnya itu promotion. Promotion ini ya sangat kurang sih, berada di peringkat terakhir, karena mereka lakukan itu untuk masalah promotion itu sangat memang kurang. Jadi yang kami terapin itu untuk sehingga membantulah. Nah, sehingga kami menyarankan diperluas lagi untuk promotion. Nah, selanjutnya itu analisis masuk bisnis internasional. Berdasarkan hasil analisis kelompok kami dalam hal eksporting, kelompok kami mempunyai sebuah rencana untuk meningkatkan jumlah konsumen UMKM ini, yaitu dengan mengekspor bumbu ayam penyet khas Lamongan, yaitu bisa ke Singapura dan Malaysia. Dalam hal lisensi, kelompok kami mempunyai sebuah rencana untuk UMKM ini, yaitu dengan menjual lisensi produk UMKM kami berupa merek dagang, teknik produksi, dan lain-lain untuk perusahaan-perusahaan yang berminat. Nah, selanjutnya itu analisis bentuk kepemilikan bisnis.
Berdasarkan hasil analisa kelompok kami mengenai UMKM ini dalam hal kepemilikan bisnis, UMKM kami ini termasuk ke dalam kepemilikan bisnis jenis sole proprietorship atau bisnis perseorangan, yaitu sebuah bisnis yang hanya dimiliki atau dijalani oleh seorang diri. Alasan UMKM ini ke dalam sole proprietorship adalah karena bisnis ini hanya dijalani oleh seorang bos pemilik UMKM saja. Nah, selanjutnya yang terakhir ini analisis strategi pemasaran melalui media sosial. Berdasarkan hasil analisis kelompok kami, UMKM ini hanya mengandalkan pendapatan mereka melalui konsumen lokal saja dan tidak melalui media online seperti media sosial. Kelompok kami memiliki sebuah rencana yang sudah kami terapkan melalui Instagram dan yang mereka lihat itu sekitar 500-an viewers. Sudah sangat membantu bagi kami dan kami sangat senang, UMKM juga sangat senang. Intinya yang kami terapkan sudah berhasil dan banyak orang yang datang. Saya akan menjelaskan bab 5. Yang pertama, kesimpulan. Dari data dan fakta yang telah dipaparkan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa UMKM Ayam Penyet Lamongan menerapkan strategi 4P. Strategi produk yang diterapkan pada UMKM kami adalah dari packaging yang kami gunakan berbahan kertas daur ulang dalam membungkus makanan yang tidak berkuah dan kemudian untuk makanan berkuah. Kami menggunakan mangkok plastik agar packaging tersebut dapat didaur ulang sehingga dampak tersebut membuat ramah lingkungan. Yang kedua ada strategi price yang diterapkan oleh UMKM kami adalah harga yang relatif murah sehingga harga sesuai dompet untuk orang dari berbagai kalangan. Yang ketiga ada strategi place yang diterapkan oleh UMKM kami adalah lokasi yang strategis sehingga mengundang banyak konsumennya. Dan yang keempat ada promotion yang diterapkan oleh UMKM kami adalah mempromosikan lewat proposal yang sudah kami buat sehingga secara tidak langsung teman-teman di kampus kami mengenal UMKM Ayam Penyet Lamongan ini dan datang untuk mencobanya. Selanjutnya saran dari kami yaitu menurut survei yang sudah kami lakukan, maka kami dapat memberikan saran untuk UMKM Ayam Penyet Lamongan agar dapat memperluas usahanya supaya UMKM ini dapat berkembang lebih besar dan mempunyai banyak cabang sehingga lebih mudah dijangkau oleh banyak konsumen lainnya. Dan sekian dari saya, terima kasih.